berbagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan-jalan surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua di waktu yang penuh berkah ini ya, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan al-barokah ya, subutul khair, ditetapkan dalam berbagai kebaikan, wa ziyadatul khair, ditambah berbagai kebaikan kepada kita semua, baik untuk kebaikan urusan akhirat kita maupun dunia kita. Mudah-mudahan usia kita semakin berkah, diisi dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa kita memohon kepada Allah ya, ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah fakihkan kami terhadap agama dan ajarkanlah ta'wil. Dan kita senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat di kajian ini ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan saja ya supaya tidak terpotong-potong. Kalau bisa mungkin ditamatkan saja ya, kalau satu kitab itu. Ini adalah diantaranya adalah kitab Islahul Buyut ya, bagaimana memperbaiki rumah supaya kita menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku, sebagaimana yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menciptakan rumah yang betul-betul ya, baiti jannati itu seperti apa. Kita akan lanjutkan. Kemarin kita baru membahas 6 poin ya untuk bagaimana menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku ya. Nah, ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ya. Nah, ini arba'una nasihah li islahil buyut, judul asli kitabnya ya. Arbaun, ada 40 nasihat li islahil buyut, bagaimana untuk memperbaiki rumah. Nah, sudah dibahas 7 poin kemarin ya, 7 poin ya. Diantaranya yang pertama, bahwa harus dipahami rumah itu adalah al-bait ni'matun, rumah itu adalah sebuah kenikmatan ya, sebuah marwah, sebuah harga diri ya, rumah itu. Nah, kemarin sudah kita bahas yang pertama adalah untuk liislahil bait itu bagaimana mulai dari mencari istri, pasangan yang baik dulu ya. Untuk mengisi rumah harus diisi dengan bahan baku yang baik ya, jadi pasangan yang baik, pasangan yang solih atau istri atau pasangan yang baik. Kemudian yang kedua kemarin sudah dibahas tentang, nah ini memperbaiki istri ya, ketika dikaruniai istri yang solih atau pasangan yang solih itu ada sebuah nikmat, tetapi ketika diuji dengan pasangan yang tidak baik misalnya, maka bagaimana memperbaiki pasangan. Nah, sudah dibahas kemarin ya, wa aslahna lahu zaujah, yang asalnya istrinya Nabi Zakaria ya, yang suka mencela, sehingga akhirnya Allah jadikan istrinya salihah ya, wa aslahna lahu zaujah. Nah, ini Nabi Zakaria yang diuji asalnya dengan istri yang mandul, kemudian dari sisi perkataan juga tidak bagus, tetapi beliau berikhtiar dan wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya menjadi salihah gitu ya. Yang asalnya itu adalah kanat akiron, yang mandul, kemudian filisaniha taul, kemudian panjang, berlisan panjang ya, suka mencela, suka mengeluh, tetapi fa'aslaha Allah perbaiki ya, menjadi beliau baik. Nah, bagaimana ikhtiar Nabi Zakaria sudah kemarin ya. Kemudian yang ketiga kemarin sudah, bahwa jadikan rumah sebagai tempat untuk zikir kepada Allah ya, jangan sampai
rumah itu seperti kuburan ya, kalau rumah tidak dijadikan sebagai tempat berzikir. Kemudian rumah harus menjadi kiblat ya, waj'alu buyutakum kiblah. Nah, di sini bahwa rumah itu betul-betul ya harus dijadikan sebagai kiblat. Nah, di sini kemarin sudah dibahas tentang bagaimana dan seperti apa gitu ya rumah dijadikan sebagai nah di sini tempat diperbanyak sholat ya, sholat sunnahnya diperbanyak dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan keimanan, tentu saja kemarin sudah dibahas ya bagaimana rumah itu dijadikan sebagai pendidikan keimanan. Nah, sudah disampaikan kemarin. Selanjutnya ini yang keenam. Nah, yang keenam sudah juga ya, zikir-zikir syar'i dan sunnah yang berkaitan dengan rumah, mulai dari masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa. Nah, kemudian ada siwak juga ya, bahwa Nabi itu kalau masuk rumah beliau biasa mengawali dulu dengan bersiwak. Nah, ini juga belum populer ya di kita, bahwa ketika masuk rumah Nabi dengan mengawali dengan bersiwak terlebih dahulu. Kemudian diantaranya, nah ini yang belum kemarin ya, kita akan melanjutkan. Yang ketujuh adalah membaca surah Al-Baqarah secara kontinu di dalam rumah untuk mengusir setan. Nah, ini banyak hadis ya yang menunjang ini, diantaranya hadis dari riwayat Muslim, la taj'alu, janganlah kalian jadikan buyutakum, rumah kalian, maqabir, seperti kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru minal bait, menjauh dari rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, ini mudah-mudahan kita konsisten ya, karena Al-Baqarah itu ada fadilah, ada keistimewaan ya. Nah, bisa mengusir setan ya, tilu harian gitu ya. Nah, ini iqra'u suratal Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan, la yadkhulu baitan, tidak ingin masuk ke rumah, yaqra'u fihi surah Al-Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi di antara keutamaan ya, juga selain dibacakan Al-Baqarah secara itu ya, secara full, nah ini juga ada keutamaan 2 ayat terakhir. Nah, selain ini kalau yang kedua, yang 2 tadi bacakan full ya surah Al-Baqarah. Alhamdulillah saya juga ya punya anak ketika masih kecil-kecil gitu ya, surah Al-Baqarah itu menjadi utama, diajarkan per ayat, terjemahnya seperti apa, kita hafal gitu ya, karena banyak sekali keutamaan dari surah Al-Baqarah ini. Nah, di antara keutamaan 2 ayat terakhir ini dan pengaruhnya ketika dibaca ya, ini juga innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, kataba kitaban, menuliskan kitabnya, qabla ayyahluqas samawati wal ar, 200.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi alfai amin ya, bi alfai amin, 200 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, wa huwa indal arsy, dan Allah ketika itu berada di dekat arasy, wa annahu anzala minhu ayatain, dan Allah turunkan 2 ayat yang menjadi penutup ya, khatama bihi surah Al-Baqarah, yang menjadi penutup surah Al-Baqarah, wala yaqra'ani fi darin, dan tidaklah 2 ayat ini dibaca di sebuah rumah salah yalin ya, selama 3 malam, fayuqarribu hasyaiton, maka tidaklah 2 ayat ini dibaca di suatu rumah selama 3 malam, setan bisa mendekatinya, jadi tidak bisa mendekati maksudnya. Nah, jadi yang kita baca juga ya kemarin di Ramadan, dari mulai amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir rabbana ya la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang senantiasa ya dalam keseharian juga sering kita baca, ini banyak sekali keutamaannya. Nah, jadi silahkan yang sudah ya continue membacakan surah Al-Baqarah full ataupun di setiap malam 2 ayat terakhir tadi gitu ya. Itu banyak sekali keutamaan. Mudah-mudahan kita continue ya untuk menunjang baiti jannati, rumahku surgaku, rumah berkah yang penuh kebaikan di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang kesekian ya, yang ke-8, mengajar keluarga. Nah, ini nasihat ke-8 ya, li islahil buyut. Kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan oleh pemimpin keluarga adalah diantaranya ini di dalam surah At-Tahrim ya, ayat 6 kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ku peliharalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari api neraka, waquduhan nas wal hijaroh, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, ayat At-Tahrim ini merupakan pokok landasan dalam mengajar dan mendidik keluarga ya, bahwa hukum wajibnya mendidik keluarga itu dari surah At-Tahrim ayat 6 ya, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Nah, ini para ulama tafsir dengan ayat ini ya, ini disimpulkan oleh para ulama tafsir bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pemimpin keluarga diantaranya ini, Imam Qatadah menyampaikan, maksud dari ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaroh itu ya'muruhum bi ta'atillah, yaitu pemimpin keluarga ya harus memerintahkan keluarga untuk mentaati Allah, wa yanhahum an maksiatihi, melarang mereka dari kemaksiatan, wa ayyakum alaihim bi amrillah, mengarahkan mereka terhadap apa yang Allah perintahkan, ya'muruhum bihi, tadi ya mengarahkan mereka terhadap pemerintahan yang Allah perintahkan, wa yusa'iduhum alaih, dan membantu mereka untuk melaksanakan. Nah, jadi ini tugas kita sebagai orang tua kepada anak ya, atau suami kepada istri, istri kepada anak-anaknya. Jadi menyuruh keluarga untuk taat kepada Allah, melarang maksiat, mengarahkan ya, ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah nggak boleh, membantu dalam melaksanakannya. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua seperti ini. Ad-Dhahhak dan Muqatil menyampaikan haqqu alal muslim, hak yang harus ditunaikan seorang muslim, ayyu'allima ahlahu, yaitu mengajarkan keluarganya, min kurobatihi, kerabatnya, wa imaihi, budaknya, hamba sahayanya, ma faradallahu alaihim, mengenai hal yang Allah wajibkan, wa manahahum, dan yang Allah larang, anhu, kepada mereka. Nah, jadi di sini ya diperjelas lagi bahwa bagaimana keluarga itu harus mengajarkan ya, baik itu kepada kerabat, hamba sahaya, pokoknya yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Nah, ini misalnya dijelaskan, misalnya dan yang Allah larang, nah dijelaskan gitu ya, kemudian dibimbing. Alimuhum wa adibuhum, ajarkan mereka ilmu dan adab. Kemudian Imam At-Tabari, fa'alaina ta'lima auladana wa ahlina ad-din wal khair wa la yastaghni anhu minal adab. Wajib bagi kita ya, fa'alaina, wajib bagi kita, ta'lima auladana, mengajarkan anak-anak kita, wa ahlina, dan keluarga kita, ad-din wal khair, tentang urusan agama, tentang kebaikan, wa la yastaghni anhu minal adab, dan perkara adab yang paling mereka butuhkan. Nah, ketika Rasulullah saja ya, bagaimana beliau mendidik budak wanita yang statusnya adalah hamba sahaya, bagaimana dengan anak dan istri yang betul-betul huriyah ya, kita misalnya hamba sahaya saja gitu harus dididik, apalagi ini di kita gitu ya yang huriyah. Nah, Imam Bukhari dalam sahihnya yaitu ta'limu rajul amatihi wa ahlihi, seorang pria harus mengajarkan hamba sahaya dan istrinya. Nah, dari hadis ini ada salah satun, ada 3 orang lahu ajron, yang akan mendapatkan pahala 2 kali,
rajulun min ahlil kitab, yaitu seorang ahli kitab, man amana bi nabihi, yang beriman kepada Nabi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wal abdul mamluk, dan seorang hamba sahaya, iza adda haqqallah, apabila menunaikan hak tuannya, wa haqqa mawalihi, ya, dan hak tuannya, wa rajulun, dan seseorang, kanat indahu amatun, yang punya hamba sahaya, fa'addabaha, kemudian memberikan memperlakukan dengan fa'adabak, dia mendidiknya, fa'ahsana ta'dibaha, dengan pendidikan yang baik, wa alamaha, dan mengajarkannya, fa'ahsana ta'limaha, dengan pengajaran yang baik, summa a'taqoha, kemudian dia membebaskan hamba saya itu, fatazawwajaha, dan menikahinya, falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Nah, ini tentang hal-hal ini ya, bahwa kewajiban itu bukan hanya mendidik istri anak, tetapi juga di sini dicontohkan dengan mendidik hamba sahaya ya. Ketika ada seorang hamba sahaya perempuan, kemudian dididik dengan baik, diberikan pengajaran dengan baik, kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi, maka akan mendapatkan 2 pahala. Nah, kemudian dalam di sini ya dijelaskan dalam hadis ini, Ibnu Hajar menyampaikan bahwa mutobaqatul hadis litarjamah ay unwan albab fil amati bin nas wa fil ahli bil qiyas al-i'tina bi ahlil harair fi ta'lim faraidillah wa sunanu rasulih akidun minal i'tina bil imam. Jadi penerapan hadis terhadap judul tadi ya, bahwa ima hamba sahaya secara hadis dan penyebutan istri secara qiyas, karenanya memperhatikan istri yang betul-betul sejatinya merdeka di dalam mengajarkan kewajiban dari Allah dan sunnah Rasulullahnya. Tentu di sini lebih ditekankan ya, lebih utama daripada memperhatikan hamba sahaya. Nah, jadi intinya dari yang tadi itu disimpulkan bahwa kewajiban suami ya untuk mengajarkan, memperhatikan istri, mengajarkan kewajiban-kewajiban dari Allah, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, ini harus lebih utama, prioritas dibanding dengan hadis tadi ya tentang al-ima hamba sahaya. Nah, jadi tetapi di tengah kesibukan suami ya, sekarang seringkali suami itu lalai meluangkan waktu untuk mengajar istri. Di antara solusinya adalah suami menghususkan salah satu hari ya, misalnya dikhususkan sebagai komitmen mengajar istrinya, bahkan mengajar kerabat yang lain ya, dengan cara misalnya membuat majelis ilmu di rumahnya misalnya, sehingga bisa diketahui oleh semua anggota keluarga bahwa bisa hadir, misalnya diadakan pengajian mau seminggu sekali misalnya, komitmen untuk sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul ya, bahwa di sini Imam Bukhari menyampaikan ada bab hal yuj'alulin nisa yauman ala haddati fi ta'lim, apakah perlu bagi perempuan dibuatkan hari khusus untuk belajar. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Sa'id al-Khudri ya, qalat Anisa, sejumlah perempuan ngomong ya kepada Nabi SAW, golabana alaika rijal, kami kaum laki-laki sudah mengalahkan kami dalam hal belajar kepada Anda. Jadi kan Pak, kalau para sahabat mah udah diajarin Nabi tiap hari ya, pagi, siang, sore gitu. Kemudian nih perempuan ada yang protes gitu ya, golabana alaika rijal gitu ya, kaum laki-laki sudah mengalahkan kami dalam hal belajar kepada Anda wahai Rasulullah ya, faj'alana yauman min nafsik, maka berilah kami satu hari saja ya, fawa'adahunna yauman, maka bisa belajar ya dengan satu hari itu dengan Anda, laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Nah, jadi maka Nabi menjanjikan satu hari kepada mereka untuk bisa bertemu dengan mereka. Kemudian Nabi memberi nasihat, Nabi memberikan instruksi kepada para perempuan. Nah, jadi memang idealnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan justru para perempuan itu lebih semangat ya, di masjid-masjid itu kalau pengajian-pengajian perempuan itu lebih
kompak, lebih semangat, lebih semarak gitu ya, lebih banyak. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini Ibnu Hajar berkomentar, wa waqa'a fi riwayati Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah bin nahwi hadhil qissah faqala mau'idukunna baiti fulanah fa'atahunna fahaddatsahunna. Nah, jadi ini juga ya yang menjadikan kegiatan bahwa pertemuan kalian, kata Nabi, pertemuan dengan kalian semua di rumah fulanah. Kemudian Nabi mendatangi mereka, menyampaikan nasihat gitu ya. Memang bagus ini tradisi, misalnya selain di masjid yang pengajian-pengajian, sekarang sudah banyak juga ya di rumah-rumah mengadakan kajian-kajian gitu ya, mendatangkan ustadz. Kemudian ini alhamdulillah. Nah, jadi bisa dipetik dari hadis tadi bahwa mengajar wanita itu hendaknya dilakukan di rumah, memang idealnya ya. Jadi mengajar perempuan itu hendaknya dilakukan di rumah. Ini menunjukkan bahwa betapa semangatnya istri-istri para sahabat untuk belajar. Selain itu, hanya mengajar kaum laki-laki saja tanpa melibatkan perempuan itu adalah pengabaian besar ya dari para duat dan pemimpin rumah tangga. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga bisa menyediakan hari khusus gitu ya. Misalnya bagaimana majelis itu bisa dimulai misalnya. Nah, di sini misalnya ada membahas tentang apa banyak ya, tafsir misalnya tentang Riyadhus Shalihin, misalnya husnul uswah bima sabata anillah wa rasulih finiswah gitu ya. Nah, banyak sekali yang bisa dibahas gitu ya, mengajarkan perempuan hukum fikihnya, misalnya toharohnya, darah kebiasaannya atau haidnya, tentang sholatnya, zakat, saum, makan, minum, bagaimana ada berhias, sunnah-sunnah fitrah, hukum mahram seperti apa, hukum musik gitu ya, hukum menggambar makhluk bernyawa, dan banyak lagi ya, misalnya Majmu' Fatawa, belajar tentang bagaimana Majmu' Fatawa Syekh Abdullah bin Baz misalnya, tentang Muhammad Shalih Al Utsaimin, bagaimana banyak sekali yang harus dipelajari ya, kemudian jadwal belajarnya, bagaimana di sini ya disampaikan bagaimana misalnya supaya terjadwal belajar itu ya, kemudian menghadiri ceramah-ceramah umum, kemudian banyak sekali yang harus kita pelajari sebagai perempuan. Alhamdulillah kita juga di kajian sederhana ini ya, walaupun online tidak bisa saling sapa secara ini gitu ya, mudah-mudahan yang terpenting adalah esensinya kita menambah ilmu ya, tahu mana halal, mana haram, mana yang bagus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang utama, dan lain sebagainya. Alhamdulillah di kajian ini juga ya, beberapa ilmu sudah kita pelajari, beberapa kitab sudah kita pelajari. Kemudian nasihat yang ke-9 adalah upayakan membangun perpustakaan Islam di dalam rumah. Nah, kalau tadi membuat kajian ilmu di rumah, sekarang perpusnya. Nah, misalnya ini ya, memfasilitasi supaya keluarga itu semuanya tafakuh fiddin, maka ada perpustakaan ya. Nah, bahsul masailnya misalnya ada disediakan perpustakaan rumah, minimalnya ini ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Sa'di, ada Zubadut tafsir, kemudian ada banyak ya, usulut tafsir Utsaimin dan lain sebagainya, hadisnya gitu ya, hadis kalam at-thayyib, amalul muslim fi yaum wa lailah, as-sahih musnad min azkaril yaum wal lailah, Riyadhus Shalihin gitu ya, mukhtasar. Nah, ini juga kita aclok-aclokan ya, sudah membahas Riyadhus Shalihin, kemudian kemana lagi. Nah, harusnya memang itu ya, tapi saya juga kadang takut bosan gitu ya kalau menampilkan terus seperti itu. Misalnya Riyadhus Shalihin dengan sistematikanya, misalnya tafsir Ibnu Katsir sudah kita bahas juga sebetulnya, cuman terkadang kalau monoton seperti itu takut jamaahnya bosan misalnya. Nah, sehingga di selang-seling dengan hal yang sifatnya sakopa Islamiyah. Nah, ini akidah Fathul Majid, syarah kitab tauhid ya, idealnya kita mempelajari ini. Tapi mudah-mudahan kita ambil saja ya satu-satu Ibnu Katsir, insyaallah kita juga akan lanjut ya. Hadis misalnya mau Riyadhus Shalihin, mau Sahih Jami' Shaghir, mau Dhaif
Jami Shogir, mau Sahih Musnad min Azkaril Yaum wa Lailah ya, misalnya dari akidahnya Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, ada Alam Sunnah Al-Mansyurah ya, Syarhul Aqidah At-Tahawiyah misalnya. Fikihnya, nah ada Manarus Sabil, ada Zadul Ma'ad, ada Al-Mughni, ada Fiqhus Sunnah ya, ada Sifah Shalah An-Nabi, Sifah Shalah An-Nabi, Muhtasar Ahkam Janais. Nah, kemudian akhlaknya Tahzib Madarijis Salikin ya. Nah, ini misalnya perpusnya itu kita minimal satu-satu atau lah ya. Misalnya di akhlak apa yang sudah kita punya. Ada Al-Jawabul Kafi, Al-Fawaid, ada Tariq Hijratain wa Babus Sa'adatain. Kemudian sejarahnya juga Al-Bidayah wa Nihayah ya, karya Ibnu Katsir yang tebal itu ya, Bidayah wa Nihayah. Kita juga pernah mempelajari Al-Bidayah wa Nihayah, tapi kita nggak tamat-tamat gitu ya, ini udah nggak dilanjut gitu ya. Nah, ini buku-buku bagus yang referensi ya, yang idealnya kita punya ya. Tadi ada Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu ya, penulis-penulisnya itu ada Al-Alamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan lain sebagainya. Idealnya seluruh tadi buku-buku itu ada misalnya dan dibahas, dikaji gitu ya, bukan hanya sekedar perpus yang nampang saja. Nah, mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan ya untuk melaksanakannya, buku-buku yang bisa dikaji ya di rumah oleh kita dengan anak-anak misalnya ya, dengan keluarga. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perpustakaan audio di dalam rumah katanya ya, bahwa nah ini misalnya bahwa tadi di setiap rumah itu dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Tinggal bagaimana caranya kita menggunakannya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, di antara cara realisasinya adalah membuat perpustakaan khusus audio di dalam rumah yang berisi koleksi kaset Islami misalnya. Ada qori, ada khatibnya siapa ya, ketika mendengar nasihat-nasihat gitu ya. Nah, di sini misalnya nah kaset-kaset banyak ya yang harus kita koleksi misalnya, mendengarkan Al-Quran misalnya, kemudian nah ini misalnya kaset-kaset yang isinya fatwa yang direkomendasikan ya untuk didengar, fatwa para ulama misalnya, fatwa dari audio dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, dari Nasiruddin Al-Albani, dari Syekh Utsaimin, dari Sholih Al-Fauzan. Nah, ini sudah kredibel, sudah terpercaya ilmu keagamaannya. Sini ada ya sekarang udah banyak ya, dari HP juga bisa lah ya misalnya. Tetapi memang harus dirutinkan. Kalau ini kan betul-betul ya diperdengarkan misalnya. Nah, jadi yang dipilihnya ini kalau kata di buku ini ya, orang-orang yang sudah dikenal kebaikannya, kesolihannya. Misalnya kita ingin mendengarkan nih fatwa dari Syekh Utsaimin. Beliau kan sudah terkenal dengan kesolihannya, ketakwaannya, kewaroannya, ya, sikap hati-hati dalam bersandar pada hadis yang sahih, tidak fanatik terhadap mazhab, berjalan mengikuti dalil ya, misalnya dengan wazab yang al-wasat, pertengahan, tidak tasyadud, tidak ekstrim, tidak tasahul, tidak memudahkan gitu ya. Jadi pilih ulama-ulama yang seperti ini ya, menurut buku ini, tidak fanatik terhadap mazhab, kemudian yang al-wasat, pertengahan, tidak tasyadud, ada yang ekstrim ya, ada tidak tasahul, terlalu memudahkan. Nah, ini rekomendasinya seperti itu ya. Jadi misalnya di antaranya, nah di sini ya, akidah firqah najiyah. Nah, di sini misalnya ya, kemudian hadis-hadisnya sahih, pengetahuannya mendalam. Nah, jadi ini diantaranya yang direkomendasikan. Misalnya di sini ya, misalnya diperdengarkan, di sini dicontohkan misalnya pemutar radio yang diletakkan di dapur bisa memberikan manfaat yang banyak bagi istri ya. Demikian juga diletakkan di kamar tidur, membantu untuk mengambil manfaat ilmu di sesi sebelum tidur. Nah, pokoknya seperti itu ya. Nasihat ke-11, mengundang orang-orang solih. Nah, ini mengundang orang-orang solih, orang yang baik dan para penuntut ilmu untuk mengunjungi rumah.
Nah, ini ada salah satu ayat yang dikutip dari buku ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbik firli wali walidayya walimang dakhala baita mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ini salah satu doa yang sering kita baca ya. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walimang dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, walil mukminin wal mukminat, untuk seluruh mukmin perempuan, laki-laki perempuan ya. Wala tajidiz zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan bagi orang yang zalim kebinasaan. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman yang memasuki rumah kita akan menambah cahaya gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang memasuki rumah kita akan menambah cahaya, ngobrol, bertanya jawab, diskusi. Nah, ini menambah faidah yang berlimpah. Nah, kalau diibaratkan dalam buku ini ya, ibarat parfum yang bisa memberikan parfum ya, atau Anda membelinya atau setidaknya Anda bisa mendapati aroma yang harum. Nah, jadi turut menyertakan anak, saudara, orang tua, istri ya untuk mendengarkan pembicaraan. Nah, ini dari balik hijab ya, ini merupakan pendidikan, bagian dari pendidikan untuk mereka. Jadi memasukkan orang baik ke dalam rumah, maka secara otomatis akan mencegah orang-orang buruk ya masuk ke dalam rumah untuk membuat hal-hal yang sifatnya merusak. Nah, ini ya, jadi memang ada itunya ya, misalnya mengundang orang-orang solih untuk mendapatkan hal baik ya untuk di rumah kita. Kemudian selanjutnya nasihat ke-12, mempelajari hukum-hukum syariat tentang rumah. Nah, misalnya syariat tentang rumah ya, ada hukum-hukumnya. Misalnya sholat di rumah. Nah, kalau laki-laki makan ya afdalus sholat mar'u fi baitihi ilal maktubah, bahwa sebaik-baik sholat itu sholat seorang pria di rumahnya kecuali sholat wajib. Jadi laki-laki itu wajib sholat fardu di masjid kecuali apabila ada uzur. Tetapi untuk sholat-sholat sunnah lainnya laki-laki juga ini ya, sebaik-baik sholat seorang pria itu di rumahnya kalau yang sunnah-sunnahnya, kecuali yang fardu. Ini tentang syariat tentang rumah ya. Kalau perempuan semakin tersembunyi tempat sholatnya semakin afdal. Khairu masajid an-nisa ya, bahwa qa'ru buyutihinna, sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan adalah bagian paling dalam gitu ya. Ini udah dibahas waktu Ramadan ya, bahwa sholat di ada bikin tempat khusus gitu ya, yang untuk perempuan di rumahnya, tempat dia sholat gitu ya, yang tersembunyi. Nah, itu adalah lebih afdol untuk dilakukan ini ya, lebih afdol intinya. Ada dicontohkan kemarin, ada sahabiah yang bikin ruangan khusus gitu ya, yang sangat tersembunyi di rumahnya, dan dia melakukan sholat di sana sampai semeninggalnya gitu ya. Nah, ini jadi untuk wanita semakin tersembunyi, jadi di ruang tamu di dalam kamar lebih baik daripada ruang tamu, terus di ruangan yang lebih khusus lagi itu lebih baik gitu ya. Nah, itulah untuk perempuan. Khairu masajid an-nisa qa'ru buyutihinna, sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan adalah bagian paling dalam di dalam rumahnya. Nah, kemudian jangan orang lain menjadi imam di rumahnya. Jangan duduk di tempat duduknya tuan kecuali dengan seizin tuannya. Jadi la ya'umu rajul fi sultanihi wa la yujlasu ala takrimatihi fi baitihi illa biizni. Jangan seseorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain ya. Jadi yang mukim dulu. Jangan pula duduk di atas kursi kehormatan di rumah orang lain kecuali dengan seizin tuannya. Maksudnya orang lain ini tidak berhak untuk dijadikan imam di rumah gitu ya, yang bukan rumahnya. Meskipun dia lebih bagus bacaan Qur'annya atau di tempat yang memiliki kekuasaan terhadap tempat itu, misalnya seperti tuan rumah atau imam masjid. Demikian pula tidak boleh seseorang duduk di tempat khusus yang dimiliki tuan rumah seperti karpet atau ranjang kecuali dengan izinnya.
Nah, misalnya di rumah ya tentang meminta izin. Nah, hukum tentang di rumah ya, bahwa di sini ada hadisnya, ada ayatnya ya, itu tentang surah An-Nur ayat 27 sampai 28. Ini tentang etika meminta izin di dalam rumah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun fa ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Hai orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kalau dalam hadis sampai 3 kali ya. Kalau kita salam 3 kali nggak disaut-saut ya lebih baik pulang. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, jangan kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Misalnya terbuka, misalnya pintunya tetapi nggak ada orang, jangan masuk dulu ya. Dan jika dikatakan kepadamu kembali, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi wa'atul buyut min abwabiha. Masuki rumah melalui pintunya. Nah, jadi boleh masuk ke dalam rumah yang memang tidak diperuntukkan untuk dihuni ya, meski tanpa izin apabila ada keperluan, misalnya ruangan yang disiapkan untuk tamu ya, misalnya udah disiapin misalnya. Jadi memang ini etikanya harus betul-betul dijaga ya, bahwa di sini misalnya laisa alaikum junahun antadkhulu buyutan ghairu maskunah fiha mata'ulakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Nah, kalau kecuali yang kosong ya, yang di dalamnya ada keperluan kalian dan Allah tahu apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Misalnya boleh masuk ke rumah yang memang misalnya tidak dihuni, itu maksudnya tanpa izin juga. Misalnya ada ruangan yang memang waiting room atau ruang tamu yang khusus gitu ya. Nah, ini di sini ada kekecualian di An-Nur ayat 29. Tidak mengapa makan di rumah kerabat, sahabat atau orang yang memegang kunci rumah kerabat atau sahabat, asalkan mereka tidak membenci hal itu. Nah, ini ada kekecualian ya, misalnya tidak apa-apa makan di rumah kerabat, sahabat atau orang yang memegang kunci rumah kerabat atau sahabat, asalkan mereka tidak membenci hal itu. Ini dalilnya. Laisa alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj wala alal marid haraj wala ala anfusikum ang takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malakat mafatihahu aw sadiqikum laisa alaikum junah ang takulu jami'an aw ashtatan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakah thayyibah kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Nah, ini ya, tidak mengapa orang yang buta, orang yang pincang, tidak pula orang yang sakit, tidak pula orang dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak kamu, di rumah ibumu, di rumah saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang memiliki kunci atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak mengapa bagi kamu makan bersama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkahi lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagimu agar kalian paham. Nah, ini kemudian menyuruh anak dan pelayan untuk tidak memasuki kamar tidur. Jadi anak pelayan tidak boleh memasuki kamar tidur orang tua tanpa izin di waktu-waktu yang biasa mereka tidur. Nah, misalnya nggak boleh masuk ke kamar orang tua sebelum sholat fajar, saat qailulah, yang kedua saat tidur siang, setelah isya, khawatir memandang sesuatu yang tidak layak. Nah, ini juga harus diajarin misalnya ke anak ya. Misalnya ada 3 waktu yang tidak boleh anak ataupun pelayan ya, pembantu untuk masuk ke tempat tidur orang tua sebelum sholat fajar ya, sebelum sholat subuh, ketika siang qailulah, selepas isya ya. Nah, khawatir memandang yang tidak layak. Adapun jika mereka melihat sesuatu di lain waktu ini,
maka mereka dimaafkan karena mereka termasuk orang yang berlalu lalang di dalam rumah sehingga sulit dicegah. Nah, ini tentang surah Nur ayat 58 gitu ya. Ini ada 3 waktu aurat. Nah, ini wahai yang beriman, bahwa di sini udah disampaikan ya. Liyasta'dinakum alladziina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum. Ada salah sumarrat min qabli salatil fajri. Nah, tadi tidak boleh masuk ke rumah orang tua sebelum salat fajar. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah ya, pas istirahat ya. Qailullah wa min ba'di salatil isya, itu adalah setelah salat isya. Salasu aurat lakum laisa alaikum wala alaikum junah ba'dahunna tawafun alaikum ba'dakum ala ba kadzalika yubayyinu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Itu adalah 3 waktu aurat ya. Nah, isinya haram mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa seizin mereka. Misalnya sini ya, man ittala'a, siapa yang mengintip fi baiti qaumin, ke dalam suatu rumah, bi ghairi iznihim, tanpa izin, maka boleh mencungkil matanya tanpa dikenahi hukuman diat ataupun kisos. Faqa'u ainahu faladiyatalahu wala kisos. Sampai segininya gitu ya Islam gitu ya. Saking memandang privasi rumah gitu ya. Siapa yang mengintip ke dalam rumah tanpa izin penghuninya, maka boleh mencungkil matanya tanpa diat, tanpa kisos. Nah, ini bahwa di sini ya ada juga yang hadis yang lain, jika seseorang mengintipmu tanpa seizinmu lalu engkau tusuk dengan tongkat sehingga matanya buta, maka itu tidak ada diat. Maksudnya lau anna imra'an ittala alaika bi ghairi idni fa khadzaftahu bi asah fa ta'ainahu lam yakun alaika junah. Itu enggak berdosa. Nah, ini saking itunya ya, man ittala fi baiti qaumin bi ghairi idni faqad halalahum ayyafaqa'u ainah. Nah, kemudian ini wanita yang dicerai dengan tolak roj'i ya, tolak 1 atau 2, bisa rujuk kembali, maka tidak boleh keluar rumah apalagi dikeluarkan dari rumah selama waktu idahnya, di samping suami tetap wajib menafkahi. Jadi ini wanita yang ini ya, tolak roj'i, cerai tolak 1 dan tolak 2 yang kemungkinan bisa rujuk kembali, tidak boleh keluar rumah apalagi dikeluarkan dari rumah, nggak boleh. Jadi proses tolak roj'i itu tidak boleh keluar ya sampai ada sampai idahnya ya, sampai idahnya. Jadi apalagi diusir sama suami nggak boleh, dia juga sendiri nggak boleh keluar dari rumah selama ada waktu idah, dan suami pun tetap wajib menafkahi gitu ya. Nah, ini tentang hukum-hukum ini juga. Kemudian diperbolehkan bagi laki-laki menghajar, boikot istri yang berbuat nusus, misalnya yang selingkuh, yang membangkang ya, di dalam rumahnya atau di luar rumahnya sesuai dengan pertimbangan maslahat syar'inya. Adapun menghajar istri itu dalilnya wahjuruhunna fil madaji, dan hajar, jauhi dari tempat tidur. Mengenai hajar di luar rumah, maka sebagaimana riwayat yang datang dari Rasulullah, maka beliau menghajar istri-istrinya dengan tidak mengunjungi rumah mereka, dan Nabi menjauhkan diri di suatu tempat yang bertangga di luar rumah istrinya. Nah, ini ya. Kemudian banyak lagi nih tentang hukum-hukum seputar rumah ya, di rumah. Nah, ini masih banyak sebetulnya. Tidak tinggal seorang diri di rumah. Nah, ini bahwa Nabi melarang bersendirian ya, baik itu sendiri yang tinggal sendirian atau safar bepergian. Nabi sallallahu naha anil wahdah, Nabi melarang sendirian. Anna baita rajul wahdah wa yusafir wahdah, melarang sendirian baik itu seorang yang tinggal sendiri atau safar bepergian sendiri. Larangan ini disebabkan karena kondisi sendirian itu bisa menyebabkan galau, misalnya bisa diserang musuh atau rampok atau terkena penyakit. Nah, ini jadi ada teman yang menyertai yang bisa mencegah niatan buruk musuh atau perampok dan bisa membantu merawat ketika sakit. Di antaranya ada seperti ini ya, keterangan seperti ini. Nah, tidak tidur di bagian atap loteng yang rumah yang tidak punya pembatas agar tidak jatuh. Man bata ala dohri baitin, barang siapa yang tidur malam ya di bagian atap atas rumah atau di loteng, laisa lahu hijar, yang tidak dipasang penghalang,
faqad bari'at minhu zimmah, maka terlepas semua tanggung jawab darinya. Nah, ini juga ya masalah tidur dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, ini udah agak siang ini. Nah, kemudian ada terakhir ini, kucing rumah tidak membuat wadah makan dan minumnya najis. Bahwa beliau pernah ditawarkan air untuk berwudu lalu dijilati oleh kucing, kemudian beliau tetap berwudu dengan air tersebut. Orang-orang nanya, wahai Abu Qatadah, kucing tadi menjilat di dalam air wudumu. Kemudian Qatadah menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kucing itu ya as-sinur min ahlil bait, termasuk penghuni rumah, wa innahu berlalu lalang ya, al-tawafin watawafat alaikum. Jadi kucing itu termasuk penghuni rumah dan berlalu lalang dan hilir mudik di tengah kalian. Innaha laisat binajas, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafin, karena termasuk hewan yang berlalu larang, watawafat hilir mudik di tengah kalian. Nah, itu diantaranya ya yang sudah jam 6.26, sudah terlalu siang. Diantaranya li islahil bait ya, li islahil buyut, nasihat-nasihat yang 40 itu mudah-mudahan kita bisa melakukan ya apa yang bisa kita lakukan berikhtiar, dan selebihnya kita bertahap. Misalnya apa yang bisa kita lakukan, apa yang belum bisa kita lakukan, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Yang jelas kita semua menginginkan kebahagiaan itu datang dari rumah, baiti jannati, rumahku syurgaku, bisa tercipta untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah ya, sebagaimana yang dicita-citakan Nabi, bahwa rumah itu harus menjadi baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga Bun. Bunda Terima Nur atau Bunda kasih Lia, Angga? kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiro. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima